Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huriana dengan NIM 22660249. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resum saya dengan judul pemeriksaan surat berharga dan investasi. Pembahasan pertama yaitu sifat dan contoh surat berharga. Surat berharga adalah dokumen yang memiliki nilai dan dilindungi oleh hukum, sering digunakan dalam transaksi perdagangan, penagihan, dan pembayaran. Nah, investasi dalam surat berharga dapat merupakan aset lancar dan aset tidak lancar, tergantung maksud dan tujuan dari pembelian surat berharga tersebut. Berikut adalah beberapa sifat dan contoh surat berharga. Yang pertama itu sifat surat berharga, nilai ekonomis, di mana surat berharga memiliki nilai ekonomis tertentu yang dapat diperdagangkan di pasar modal atau di pasar uang. Yang kedua yaitu dokumen tertulis. Surat berharga berbentuk dokumen tertulis yang harus memiliki nama, tanda tangan, dan syarat-syarat lainnya seperti tanggal, tempat, dan nama pihak yang bertanggung jawab. Nah, sifat yang ketiga yaitu mudah diperdagangkan. Surat berharga dapat diperdagangkan dengan mudah, yang membuat praktis digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi perdagangan. Yang selanjutnya, contoh surat berharga, yaitu ada wesel, surat yang mencantumkan kata wesel dan berfungsi sebagai alat pembayaran. Dan yang kedua itu sertifikat deposito, dokumen yang menunjukkan deposito uang dan digunakan sebagai investasi. Dan yang ketiga itu cek atau surat yang berisi perintah untuk membayarkan sejumlah uang dan digunakan sebagai alat pembayaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestewati dengan NIM 22660244. Saya di sini akan melanjutkan materi yang telah dibaca teman saya, dan materi yang saya baca itu tujuan pemeriksaan audit objektif surat berharga. Pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal control cukup baik atas temporer dan long term investment. Kedua, untuk memeriksa apakah surat berharga yang tercantum di neraca betul-betul ada, dimiliki oleh, dan atas nama perusahaan klien bertanggal neraca. Ketiga, untuk memeriksa apakah semua pendapatan dan penerimaan yang berasal dari surat berharga tersebut telah dibukukan dan uangnya diterima oleh perusahaan. Keempat, untuk memeriksa apakah penilaian dari surat berharga tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Kelima, untuk memeriksa apakah penyajian di dalam laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Baik, sebelum saya melanjutkan pembacaan resum selanjutnya, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Ambarwati Dewi dengan NIM 2266024148. Langsung saja masuk ke pembahasan materi yang ketiga, yaitu prosedur pemeriksaan surat berharga yang disarankan. Yang pertama, pelajari dan evaluasi internal control atas temporary dan long term investment. Yang kedua, minta rincian surat berharga yang memperlihatkan saldo awal, penambahan, dan pengurangan saldo akhirnya. Yang ketiga, periksa fisik dari surat berharga tersebut dan juga pemiliknya apakah atas nama perusahaan. Yang keempat, cocokkan data dalam rincian dengan berita acara pernikahan fisik surat berharga tersebut. Yang kelima, periksa perhitungan bunga dan dividennya dan perhatikan lagi perpajakannya. Yang keenam, periksa harga pasar dari surat berharga pada tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Yang ketujuh, adakan diskusi dengan manajemen untuk mengetahui apakah ada perubahan tujuan pembuatan surat berharga yang akan mempengaruhi klasifikasi dari surat berharga tersebut. Yang kedelapan, periksa kesalahan atau kegiatan untuk mengetahui apakah ada transaksi sesudah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca yang akan mempengaruhi klasifikasi dari surat-surat berharga tersebut.